Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan juga para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu memanfaatkan waktu, karena setiap detik yang berdetak itu terlalu berharga untuk disia-siakan dan terlalu berharga untuk tidak diisi dengan kemanfaatan. Sebegitu pentingnya waktu dalam Islam, Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal as walayalin as wa ilal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, dalam ayat tersebut gitu, Allah telah bersumpah di atas nama waktu dan demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajukan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan bahwa banyak orang yang merugi dalam hal tersebut. Nah, merugi di sini adalah orang-orang yang lalai dalam waktu, karena manusia itu seringkali lalai dalam memanfaatkan waktunya gitu. Banyak orang-orang yang mempunyai waktu luang tapi tidak diisi dengan kemanfaatan atau tidak diisi dengan kebaikan, bahkan mereka hanya menyia-nyiakan waktu luangnya tersebut. Maka dari itu Allah telah mengabarkan bahwa manusia itu sungguh dalam kerugian. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, nikmatani magbunun fihi ma kasirum minan nasi sihatu wa farogu. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu merugi padanya, yakni nikmat sehat dan juga nikmat luang. Hadis riwayat Bukhari gitu. Nah, dalam hadis tersebut juga dijelaskan gitu bahwa orang-orang itu kebanyakan lalai dan rugi itu ketika dua waktu, yaitu ketika waktu sehat dan juga waktu luang. Maka dari itu diperlukannya proses manajemen waktu dalam diri seorang muslim gitu. Manajemen ialah proses pengendalian, pengelolaan dan juga pengorganisasian. Maka dari itu, manajemen waktu dapat berarti sebagai proses pengelolaan waktu yang kita miliki. Proses pengelolaan manajemen waktu ini dapat menjadikan kita sebagai diri yang lebih disiplin lagi gitu. Nah, untuk menjadi pribadi yang disiplin ini, maka kita dapat meniru cara-cara atau dari manajemen waktu ala Rasulullah, yaitu yang pertama, jadikan sholat sebagai pola disiplin. Cara manajemen ala Rasulullah SAW yang pertama yaitu menjadikan sholat fardu kita sebagai pola disiplin. Nah, tentu gitu hal ini sangat erat gitu kaitannya dengan istilah yang menyebutkan bahwa jika kita ingin lihat seberapa disiplinnya orang tersebut, maka lihatlah ketika ia sholat gitu. Hal tersebut tentu jelas gitu, karena saat waktunya sholat gitu, saat waktunya sholat masuk sholat nih, kita tuh harus langsung sholat gitu, karena jika tidak gitu, maka itu kan kita berarti melalaikannya gitu ya. Nah, jika ada orang yang sudah waktunya sholat, maka ia langsung sholat, berarti sudah terdapat dalam diri dia tersebut rasa disiplin gitu. Karena dengan kita disiplin dalam hal sholat, maka nantinya ke aktivitas yang lainnya juga gitu kita tuh akan selalu disiplin gitu. Seperti misalnya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tuh jadi terencana sesuai waktu dan juga terprogram dengan baik gitu. Itu terapkan pola berpikir investasi atau visioner gitu. Nah, pola berpikir investasi ini bukanlah perkara yang mudah gitu, karena artinya kita tuh dalam berpikir itu jangan hanya berpikir untuk secara instan atau dalam jangka pendek saja, tapi kita harus berpikir untuk kedepannya kita, yaitu visioner atau ya kedepannya kita tadi ya. Karena jika kita berpikir hanya untuk hari itu saja atau hanya untuk saat itu saja, maka akan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang malas dalam berproses gitu. Islam juga mengajarkan kan gitu bahwa
kita itu harus nantiasa menabur kebaikan dimanapun yang nantinya akan dipanen di kemudian hari. Kan itu juga jelasnya gitu, bahwa kita itu dalam menabur kebaikan atau berbuat baik itu tidak, semua itu tidak akan langsung dibalas pada hari itu juga kan, akan tapi untuk nanti, untuk di akhirat nanti. Contoh, jauhi sikap menunda-nunda. Nah, sikap menunda-nunda atau menanti-nantikan ya, atau melalaikan gitu adalah suatu pekerjaan yang kurang baik gitu dalam melakukan pekerjaan gitu, apalagi dalam hal beribadah gitu. Allah dan juga Rasulullah SAW sungguh membenci orang-orang yang selalu menunda-nunda pekerjaan ataupun ibadah gitu. Seperti dalam hadisnya yang berarti menunda-nunda melaksanakan kewajiban bagi yang mampu termasuk kezaliman. Sekian materi ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.